Steel TV. Hai Steeler, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Steel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketua Pilkalu SMP 135 Nuraini dari Angkatan 87. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini acara Pilkalu adalah penyampaian visi misi dan program kerja dari kandidat-kandidat calon peserta Pilkalu periode tahun 2022-2026. Kandidat pertama yaitu Mbak Ida Farida dari Angkatan 86 akan menyampaikan visi dan misinya dan serta program kerjanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk kakak-kakak dan adik-adik beserta kawan-kawanku semuanya yang saya cintai. Saya Ida Farida, calon Ketua IKBA tahun 2022 sampai 2026 dari Angkatan 86. Jika saya jadi Ketua IKBA tahun 2022 sampai 2026, saya mempunyai visi dan misi. Visi saya adalah mewujudkan IKBA Satili sebagai wadah aspirasi dan rasa kekeluargaan dan profesionalisme serta meningkatkan daya guna alumni dan perkembangan pendidikan sebagai mitra sekolah. Misi saya terbagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah 1. Melegalitaskan IKBA agar bisa memiliki badan hukum yang sah. 2. Membangun ekonomi kreatif antar lintas angkatan. 3. Mengumpulkan data dan dokumen IKBA dan alumni. Misi yang kedua yaitu jangka panjang. Membangun organisasi yang profesional, kekeluargaan, serta meningkatkan dan menjaga tali silaturahmi antar lintas angkatan dan alumni dengan pihak sekolah. 2. Bersinergi melakukan pengadaan mobil siaga yang diperlukan untuk sekolah, alumni, dan warga di sekitarnya. 3. Mewadahi dan menguatkan media aspirasi, mempertahankan dan memajukan program, baik program keagamaan, sosial, dan kreatifan antar angkatan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dukung saya, Ida Farida, angkatan 86. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Itulah kandidat kita Mbak Ida Farida telah menyampaikan visi dan misi dan program kerjanya. Jadi teman-teman yang menonton ini juga melihat kandidat pertama kita telah menyampaikan visi dan misinya. Gunanya ini streaming ini supaya kenal. Jadi kenal nanti kita ada pemilihan. Nah pada saat pemilihan itu sedikitnya saat awalnya sudah mengenal kandidat-kandidatnya. Baik. Yang berikutnya adalah Aswardi dari angkatan 87. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para kakak kelas dan juga adik kelas serta juga panitia Pitalu Iqbal 1 2021 sampai dengan 2024. Perkenalkan, nama saya Aswadi dari angkatan 87. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah dari teman-teman 87 maju sebagai kandidat calon ketua IPA 2022 sampai dengan 2025. Visi dan misi saya sebagai ketua IPA saat ini, sebenarnya saya ada misi saya ada 8, tapi saya akan rangkum menjadi 3 saja. Gitu. Karena pasti visi dan misi ini dari beberapa teman-teman tidak akan jauh beda, tapi tujuannya kita akan menyamakan visi dan visi semua. Visi saya adalah satu, saya akan melakukan sinergi seluruh angkatan. Artinya ini semua angkatan dari angkatan 81 mungkin sampai angkatan 2020 ini merupakan aset daripada IPA Satiri yang memang harus kita rangkul semua dan merupakan kinerja yang nanti akan membawa IPA Satiri lebih maju dan lebih berdaya guna. Misi saya ada 8, tapi saya akan rangkum hanya 3 saja. Intinya memang tadi sama dengan beberapa kandidat yang tadi disampaikan. Misi saya adalah saya akan melakukan terutama struktur organisasi, karena langkah awal daripada seorang pemimpin, dia akan melakukan membenahan dulu untuk struktur organisasi yang memang akan disesuaikan dengan idealnya wadah alumni. Nah, struktur ini adalah akan mewakili seluruh angkatan-angkatan dari angkatan 2000, angkatan 80-an, 90-an dan angkatan 2000-an. Nah, ini struktur organisasi akan kami sesuaikan dengan sesuai eranya zaman sekarang. Artinya kami tidak akan terlalu berburuk dengan struktur organisasi, tapi insya Allah akan mengakomodir semua teman-teman. Selanjutnya adalah mengenai database. Nah, ini database teman-teman dari angkatan memang sampai saat ini dari struktur yang sebelumnya ini memang perlu kita benahi. Artinya kita akan memanage lagi untuk struktur organisasi untuk database seluruh angkatan yang memang kembali lagi ini aset dari IPA Satiri tersebut. Jadi memang tidak mudah untuk menyusun suatu struktur suatu database angkatan yang memang diperlukan media sosial, dan nanti kami akan berkolaborasi dengan teman-teman yang memang mempunyai kemampuan skill di bidang IT. Ini akan kami lakukan sinerginya. Selanjutnya adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini bermacam-macam. Adalah pemberdayaan dari salah satunya adalah sektor di bidang UMKM ekonomi, yang mana memang kita lihat terutama teman-teman di IPA Satiri ini mereka berpotensi mengembangkan usaha dan sudah menjalankan usahanya, dan ini adalah merupakan aset kembali lagi dari IPA Satiri yang memang kita akan memberdayakan
teman-teman yang sudah memiliki usaha dan sudah menjalankan, ini akan kita sinergikan. Artinya kita memberikan lapangan pekerjaan kepada teman-teman yang memang keterbatasan dari bidang-bidang usahanya, ini akan kita rangkul. Jadi dari IKBA kembali ke IKBA dan semua untuk manfaatnya untuk IKBA. Selanjutnya adalah sinergi dengan pihak sekolah. Tidak dipungkiri kita adalah bagian dari sekolah. Kita tidak akan melepaskan jadi diri kita adalah sebagai alumni dari SMP 135. Saatnya lah kita ini yang memang sudah memiliki potensi-potensi di luar, ini kita harus memberikan kontribusi positif terhadap sekolah. Bentuknya seperti apa? Adalah seperti kita akan memberikan bimbingan belajar bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memang kita berikan kepada adik-adik kita dan juga kepada anak-anak kita. Ya, rasa itu aja visi misi saya. Mudah-mudahan visi misi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aswari dari Angkatan 87. Itu adalah kandidat kedua telah menyampaikan visi dan misinya. Sekarang kandidat kita yang terakhir adalah bagian dari Angkatan 89. Saya ingatkan kembali, tolong diberitahukan kepada teman-teman yang lain yang merupakan warga Iqbal juga untuk bisa menonton streaming ini. Jadi pada saat nanti pemilihannya tanggal 9 Januari, mudah-mudahan semua angkatan bisa mewakili datang ya untuk memilih calon pemimpin Iqbal. Baik. Selanjutnya kepada Mbak Diah dari Angkatan 89, saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan perkenalan kita bisa bertemu kembali pada acara bedah visi misi calon ketua umum Iqbal tahun 2022 sampai 2024. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara serta teman-teman alumni SMP 135 yang saya banggakan. Menyadari IKBA adalah organisasi yang memiliki nilai histori bagi kita semua, nilai emosional bagi kita semua. Untuk itulah saya mencoba untuk maju sebagai calon ketua Iqbal untuk periode mendatang, untuk bersama-sama kita membangun Iqbal, menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Nah, itulah kenapa saya tergerak hati saya untuk menjadi ketua Iqbal. Nah, sebelumnya ada pepatah kata yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak jadi. Nah, jadi saya perkenalkan dulu, saya Maria dari Angkatan 89. Kelahiran di Jakarta 5 Mei tahun 73, dan alhamdulillah kebetulan saya tinggal di Rangkas gitu, di luar kota ya. Tapi walaupun demikian itu tidak menyurutkan langkah saya untuk ikut berpartisipasi mensukseskan silaturahmi kita di Ikatan Keluarga Besar Alumni 135 Jakarta. Teman-teman yang berbahagia, seperti halnya tadi dua calon ketua yang lebih awal menyampaikan, sebenarnya tidak jauh-jauh beda program kerjanya dengan saya juga. Tapi di sini saya ingin mencoba bersama-sama kita menjadikan Iqbal ini adalah sebagai
rumah kita. Artinya rumah kita itu kan apapun keadaannya, rumah kita sendirilah yang paling nyaman di hati kita. Nah, atas dasar itulah saya ingin menyamakan visi terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian untuk bagaimana supaya rumah kita ini, rumah yang kita diami ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita jadikan rumah kita ini menjadi rumah yang harmoni, banyak warna, rumah yang menjadikan inspirasi kita untuk melakukan sesuatu kebaikan yang akan bermanfaat bagi penghuninya. Itulah mungkin visi saya. Kita kembali ke rumah kita, Ikatan Keluarga Besar Alumni 135. Nah, untuk bila kita sudah merasa rumah kita ini nyaman sebagai rumah kita sendiri, tentunya akan banyak timbul inspirasi-inspirasi yang akan tercipta, yang mungkin nanti akan dituangkan dalam misi saya ke depan, yaitu antara lain untuk tertibnya administrasi, mungkin akan mengadakan legalisasi IKBA yang nantinya akan mempermudah langkah kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Dan ada satu hal yang mungkin ini mimpi saya. Saya ingin sekali di IKBA itu ada suatu wadah yang bisa menampung aspirasi, bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan teman-teman berupa mungkin suatu tempat yang di situ di dalamnya bisa yang pertama mengembangkan usaha kecil menengah di lingkungan alumni kita. Mungkin nanti bentuknya seperti apa akan kita pikirkan kemudian. Dan di situ pula juga bisa menjadi ajang kreasi, mungkin seni dan budaya bagi teman-teman yang punya bakat di dalam seni, dan juga mungkin programnya dari Mbak Dina juga yang memang sudah ada Komiesa, kita akan berdayakan juga. Dan itulah, jadi satu sampel kegiatan ini bisa mengakomodir semua kegiatan yang ada. Itu mimpi saya. Semoga jika saya nanti menjadi ketua IKBA, mimpi-mimpi saya ini akan bisa terlaksana dengan dukungan moral maupun material dari teman-teman semuanya. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Baik, itulah ketiga kandidat kita yang akan maju untuk pemilihan ketua IKBA yang baru periode tahun 2022-2026. Saya minta ke depan kembali, ketiganya yuk ke depan sini. Karena sesi ini adalah untuk pengenalan siapa-siapa nih kandidatnya, biar warga IKBA mengenal siapa ketuanya, calon-calonnya. Agak ke tengah sedikit ya. Oh, ya, inilah ketiga kandidatnya yang akan maju di pemilihan pada tanggal 9 Januari nanti. Ingat ya, 9 Januari. Hai Sir, sekarang kita bersama salah satu alumni Dasus 35. Kita kenalan dulu dengan siapa? Dengan Kartika Maharani. Baik, dari angkatan 2018. Oke, Mister namanya Kartika Maharani dari angkatan 2018. Oke, dari tadi kan udah mengikuti acara nih dari pertama sampai akhir. Menurut Kartika sendiri gimana nih? Menurut aku sih, aku ngeliat dari awal sampai akhir visi misinya bagus semua. Sampai aku tuh bingung mau milih yang mana gitu. Tapi sekarang sih udah pas banget. Aku harus milih yang mananya. Udah tahu ya? Iya. Untuk calonnya. Oke, kalau untuk harapannya nih mungkin membawa aspirasi dari teman-teman angkatan 2018, maunya tuh IKBA itu seperti apa sih gitu? Kalau menurut aku mau IKBA tuh bisa merangkul semua para alumni dari awal sampai akhir. Jadi semuanya tuh bisa ngumpul bareng lagi gitu kan, seru ya, dari awal alumni sampai akhir ngumpul semua gitu dengan berbagai acara seperti kayak bazar atau organisasi lainnya.
gitu. Baik, makasih ya Kak Tika. Ya, sama-sama. Hai Stiler, sekarang kita sedang bersama salah satu angkatan dari tahun 90 ya. Baik, kita perkenalkan dulu dengan siapa? Saya dengan Dik-Dik dari angkatan 90. Dengan Kak Dik-Dik dari angkatan tahun 90 ya. Baik, tadi kan Kak Dik-Dik udah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Bagaimana kesan-kesannya tentang acara para calon ketua? Ya, untuk acara hari ini saya rasa cukup baik, cukup menarik, dan seluruh kandidat bisa menyampaikan visi misinya dengan baik, gitu kan. Mudah-mudahan seluruh peserta yang hadir maupun yang online bisa menyimak dengan seksama. Untuk harapan kedepannya seperti apa kepada ketua yang nanti terpilih? Ya, seluruh harapannya semoga ketua yang terpilih nanti bisa membawa Rumah Besar IKBA ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ya. Kak Dik-Dik. Halo Mbak. Halo, ya. Dengan Mbak siapa? Boleh dikenalkan dan Nama aku Ari Syadinar tepatnya, dari perwakilan angkatan 89. Hari ini sebenarnya acaranya cukup hikmat ya. Jadi setiap ketua menyampaikannya visi misinya juga sesuai dengan apa yang mereka harapkan nantinya. Semoga setiap ketuanya nanti bisa menjadi nantinya akan terpilih menjadi ketua IKBA selanjutnya yang the best. Kalau untuk harapan secara detailnya nih Mbak, apa nih? Yang pastinya nanti ketuanya itu harus membuat IKBA ini semakin berkembang. Apalagi kita bisa meningkatkan UMKM contohnya kan. Terus biar silaturahmi kita yang intinya adalah yang tidak akan putus. Semoga dengan adanya ketua IKBA yang nanti yang baru, silaturahmi kita yang utama yang tidak boleh putus, dan kegiatannya itu lebih baik mungkin yang berpengaruh juga untuk anggota-anggotanya. Baik, terima kasih ya. Stiler, sekarang kita bersama salah satu perwakilan dari salah satu angkatan untuk di acara ini. Dengan siapa? Ian, saya dari 85, dalam hal ini perwakilan 85. Ya, untuk acara ini ya bagus, terima kasih untuk panitia Pilkalu yang sudah bersusah payah untuk mengadakan acara bedah visi misi ya, visi misi kandidat ketua IKBA 2022 dan 2026 periode gitu. Tadi visi misinya sih dari ketiga itu hampir sama semua kalau saya perhatikan, untuk ya memajukan IKBA satu sendiri. Harapan dan keinginan mungkin dari perwakilan angkatannya atau dari kalian sendiri, maunya seperti apa sih IKBA ini menjadi apa gitu? Oh, harapannya sih IKBA kedepannya agar lebih kompak, terus lebih memperhatikan kondisi sekolah kita gitu ya, akademisnya maupun gedungnya, fasilitas yang lain kita support dari adik-adik kita yang masih sekolah. Mungkin ekskulnya, akademisnya itu mesti jadi perhatian kita juga sih, supaya grade-nya itu naik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kesan-kesannya. Terima kasih. Stiler, saat ini kita bersama salah satu perwakilan dari angkatan 83. Dengan siapa Pak? Haryanto. Hai Stiler, selamat sore. Hari ini kita luar biasa mendengarkan visi dan misi dari para kandidat, sehingga kita dapat melihat sendiri seperti apa kandidat yang akan menjadi ketua umum nanti. Dari sini kita sudah bisa mulai menilai bagaimana kompetensi dari para kandidat, dan luar biasa pada hari ini sebuah kemajuan dengan adanya pemaparan visi dan misi menjelang Pilkalu. Pilkalu pertama acara penyampaian visi dan misi tidak ada, hari ini ada kemajuan yang lebih baik. Harapan kita ke depan adalah kita merupakan tamatan atau lulusan SMP 135
dari angkatan 1981 sampai 2020. Tentunya kita berharap dengan adanya kepengurusan IKBA ini akan tercipta organisasi yang baik, yang bisa memberi manfaat kepada alma mater, bisa memberi manfaat kepada alumni kita. Nah, sehingga apa yang menjadi cita-cita IKBA, apa yang menjadi visi misi IKBA itu bisa dicapai secara bersama-sama, tentu dengan kepedulian seluruh angkatan yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Pak Rianto untuk kesan-kesannya untuk acara hari ini. Sama-sama, terima kasih. Steeler, saat ini kita sedang bersama salah satu perwakilan alumni dari angkatan 2005. Boleh diperkenalkan? Saya Tuba bersama kami dari angkatan 2005, perwakilan dari angkatan 2005. Untuk kesan-kesan ini semarak banget, luar biasa. Kita harus lebih semangatin lagi untuk pemilihan ini, membangun sebuah kebersamaan, membangun sebuah kekeluargaan, membangun motivasi agar kita menjadi alumni-alumni yang terbaik, dan juga untuk adik-adik kita juga. Untuk para kandidat, calon-calon kandidat itu wajib pertama jiwa kepemimpinannya harus ada, bangun sportivitas, bangun tanggung jawab, dan bisa mengarah ke bawah gitu, melihat ke bawah ke adik-adiknya gitu, maupun kakak-kakaknya di alumni ini masih banyak kebutuhan gitu yang harus kita bisa mampu melakukan gitu. Nah, Steeler, saat ini kita sedang bersama angkatan tahun 91. Kita kenalan dulu yuk, dengan siapa? Dengan Kun dari 91. Baik, dengan Mbak Kun dari angkatan tahun 91. Ya. Mbak Kun tadi kan udah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Boleh diceritain nggak kesan-kesannya nih acara hari ini? Iya, tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir itu bagus ya untuk visi misi yang dijabarkan oleh kandidat. Oke, bagus ya. Terus harapannya Mbak Kun yang membawa suara teman-teman dari angkatan 91 atau dari Mbak Kun sendiri, pinginnya nih kalau udah ketua IKBA-nya nanti terpilih, harapannya secara detail maunya apa? Sebutin aja mungkin biar. Kalau saya itu kepinginnya ya nanti yang jadi calon ketua IKBA itu pastinya dia bisa merangkul seluruh alumni, ya kan, terus bisa mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang ada di IKBA Satili, juga bisa mengadakan ide-ide yang lebih kreatif. Ya, nama saya Anindya Paraita, saya angkatan 2003 di 135. Dengan Anindya Paraita angkatan 2003. Kesan-kesannya sih setelah tadi mengikuti acara walaupun dari awal gitu ya bagus sih acaranya, terus ya visi misinya dari setiap para calon kandidatnya pun juga ya bagus-bagus ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan aja sih nanti selanjutnya siapapun yang terpilih nggak ada konflik atau apapun yang akan terjadi gitu. Itu aja sih. Boleh tahu nggak ada mungkin teman-temannya nitip atau ketika sharingnya sama seangkatannya, harapan nih kalau IKBA itu pengennya nanti seperti apa, berkembangnya nanti menjadi wadah yang apa atau apa gitu? Ya harapannya sih kalau dari 2003 pribadi ya, mudah-mudahan sih IKBA bakal ada terus, mudah-mudahan panjang, dan mudah-mudahan juga nanti siapapun kandidat yang terpilih mudah-mudahan amanah untuk menjalankan visi misinya dan kerjanya ya, itu aja. Terima kasih Okay. untuk sharing-sharingnya. Saat ini kita bersama salah satu angkatan tahun 1986, kita kenalan dulu yuk. Halo Mbak, dengan siapa? Boleh dikenalin teman-teman? Saya Noli, angkatan 86. Kalau saya lihat tiga-tiganya visi misinya saya lihat bagus-bagus dan mereka berkesinambungan. Itulah hebatnya. Dan saya kaget sampai yang hadir tuh banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Saya sampai surprise gitu untuk melihat itu. Saya berharap wadah IKBA ini menjadi bersatu ya antara angkatan muda, angkatan tua, dan makin maju, mempunyai tempat
tersendiri di hati alumni-alumni. Makasih Mbak Doli. Steeler, saat ini kita bersama kembali dengan Mbak Upi nih dari episode sebelumnya ya. Mbak Upi, boleh nggak di-sharing nih tentang acara ini? Kan Mbak Upi panitianya, pasti benar-benar sibuknya, itu benar-benar mengurus segala-galanya sampai hari ini alhamdulillah selesai. Boleh diceritain nggak dari awal prosesi, rencana sampai sekarang, suka dukanya deh? Oh gitu ya. Nah, sebenarnya acara Pirkalu belum selesai ya, kita baru pertengahannya nih ya. Dan seperti waktu itu saya sampaikan waktu malam pemilihan, saya dipercaya, diamanahkan oleh teman-teman menjadi ketua Pirkalu, bahwa saya hanya melanjutkan estafetnya saja ya dari sebelumnya. Jadi banyak juga produk-produk lama yang tetap saya pakai, ada juga penambahan yang saya masukkan gitu ya. Tapi saya tetap berkoordinasi dengan Mbak Rina dan Mas Har yang dulu membuat itu ya gitu. Jadi apapun ini adalah bagian dari mereka ya gitu. Saya menghargai itu, tapi saya melihat situasi dan kondisinya aja. Jadi kalau misalnya oh ini ada yang mesti dirubah, saya rubah. Oh ini harus dikurangin, saya kurangin. Oh ini harus saya tambahkan gitu loh produk-produknya. Terus kalau soal suka duka ya nggak banyak juga ya, nggak banyak karena panitia nih Mbak Upi. Oh saya ketua panitia betul. Saya ketua panitia. Jadi kan kita ada 40 angkatan. Nah, 40 angkatan ternyata yang terakomodir, yang terjaring itu 17. Ya, ada 17 angkatan inilah. Dan 17 angkatan itu saya memang karena kita sedang mencoba untuk berdemokrasi, mencoba untuk bagaimana membuat satu Pirkalu itu sederhana, tapi tidak mengurangi maknanya ya, tidak mengurangi dalam arti bahwa kita tetap menampilkan kandidatnya seperti saat ini nih. Saya sengaja bikin ini bagaimana kandidat-kandidat itu dikenal oleh semua angkatan gitu ya. Saya berharap Steel TV merupakan bagian dari yang memperpanjang tangan panitia untuk bisa menyampaikan ke banyak teman-teman warga Iqba ya. Karena kan Steel TV udah banyak ya, udah pasti banyak nih Steeler nih. Tolong sampaikan ini. Jadi ini kandidat 3 ini kita hari ini adalah penyampaian visi dan misi dan program kerja mereka. Saya harap banyak yang menonton dan ini streaming akan diulang-ulang terus sampai H-1 dari hari pemilihan. Pemilihan itu kita tanggal 9 Januari. Jadi sampai tanggal 8 Januari kita akan terus ulang streaming ini. Nah, mudah-mudahan Steeler ini akan terus bertambah, juga menambah, juga memberikan informasi kepada warga-warga Iqbal lainnya. Kan kadang-kadang ada dari ibunya ke anaknya ke cucunya juga masih ada warga Iqbal ya gitu ya. Jadi bisa menyampaikan, semakin banyak yang hadir nanti tanggal 9 untuk mencoblos mewakili angkatan akan semakin baik gitu ya. Jadi sekarang ini sedikit tambahan informasi. Setelah penyampaian visi dan misi dari dari kandidat-kandidat ini, mereka sudah mulai berkampanye. Mereka berkampanye sampai tanggal 29. Kampanye ini bersifat bebas, tapi ada 2 hal yang diingatkan oleh Pirkalu di dalam penyampaian kampanye, bahwa dia tidak boleh black campaign. Maksudnya begini, tidak boleh black campaign itu berarti dia tidak boleh menjelekkan angkatan lain, tidak boleh menjelekkan kandidat lain. Ya, jadi yang kedua tidak boleh money politik. Apabila Pirkalu ini ada yang memberikan bukti bahwa dari salah satu kandidat itu melakukan hal tersebut yang dilarang oleh panitia, maka panitia akan mendiskualifikasikannya dia. Tidak boleh lagi ikut pencalonan, gitu ya. Lalu berikutnya harapan-harapannya nih. Saya harapannya begini. Kalau terpilih ya salah satu anggotanya. Sebelum terpilih saya mengharap bahwa kandidat dalam menyampaikan kampanye itu tetap tetap menjaga kerukunan. Jadi gini, ini kita sedang belajar untuk berdemokrasi. Belajar berdemokrasi berarti kita bisa melakukan persaingan sehat. Persaingan sehat itu gimana? Ya, saya bersaing dengan dia, tapi kita sadari kita satu keluarga. Jadi tidak memecah belah. Ya, jadi saya selalu ingatkan kepada kandidat, silakan berkampanye, no black campaign, no money politik, tetap jaga kerukunan walaupun kita bersaing. Nah, itulah diatur. Saya tidak mengatur-ngatur dia harus media ini enggak. Steel TV pun akan menjadi salah satu medianya nanti kan dari kandidat, karena Steel TV ini sudah bagian dari Satili ya, Steel TV. Jadi para Steeler,
yang menonton pada saat ini, ayo ikutan di dalam mencari ketua IKBA yang baru. Semoga ketua yang baru ini bisa akan mengembangkan IKBA, terus bisa membuat program tepat guna dalam bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ya, jadi kita harapannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Baik, Mbak Upi. Makasih. Semua cerita kesan-kesannya. Ya, makasih. Bye, Steeler. Steel TV.